Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan. Selamat datang kembali dalam program The Present Truth. Program yang akan mengupas poin-poin kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang relevan sepanjang masa. Pada episode yang lalu, kita telah mempelajari mengenai tingkah laku orang Kristen. Dan topik hari ini adalah pernikahan dan keluarga. Bersama saya, Pendeta Jurgen Lumentut, dan narasumber yang sangat luar biasa, Pendeta Doni Kris Sutianto. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar hari ini Pendeta? Tuhan itu luar biasa. Wah, Tuhan itu luar biasa. Nah, terima kasih Pendeta. Dari senyuman Pendeta kelihatan memang luar biasa Tuhan itu. Sehingga kita boleh ada lagi untuk membahas pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Pendeta, pelajaran saat ini mengenai pernikahan dan keluarga. Jadi Pendeta, apa itu pernikahan? Di dalam Alkitab, ketika disurvei arti dari kata pernikahan atau apa saja yang berhubungan dengan pernikahan, Jonathan Warren di dalam artikelnya mengenai marriage atau pernikahan yang rilis dalam Lexham Survey of Theology, dia katakan, pernikahan adalah suatu persatuan yang lengkap dan komprehensif, berorientasi untuk memiliki keturunan, namun bersifat perjanjian dan seumur hidup di antara seorang pria dan wanita. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa menurut Jonathan Warren, ketika dia survei di dalam Alkitab melihat arti kata pernikahan, pernikahan itu adalah di antara seorang pria dan wanita, di mana persatuannya adalah lengkap dan komprehensif. Dalam arti ya memang dalam persatuan antara pria dan wanita yang berbeda latar belakang, kemudian masuk di dalam satu pernikahan, itu melibatkan banyak hal. Ya. Apakah itu di dalam penyatuan visi, misi, emosi, perasaan, ya, pikiran, dan tentunya tidak salah ketika dia katakan ini adalah persatuan yang komprehensif. Dan juga bahkan keluarga di kedua belah pihak tentunya, ya. Dan berorientasi ya untuk memiliki keturunan, ya. Dan bersifat perjanjian karena itu adalah seperti covenant, kita berjanji untuk saling setia satu dengan yang lain sampai kematian yang memisahkan. Dan dikatakan itu seumur hidup. Pernikahan yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah seumur hidup di antara seorang pria dan wanita. Nah, sekarang itu di dalam Alkitab. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, ya di dunia luar sana, ya berusaha untuk mengubah persepsi pernikahan, yaitu di antara pria dan wanita. Ya, dengan adanya LGBT, ya, plus dan sebagainya. Ada hal-hal yang asing di dalam Alkitab itu terjadi di sekitar kita. Nah, jadi di sini perlu memang kita untuk berpegang kepada firman Tuhan untuk melihat, mengevaluasi apa yang terjadi. Perubahan yang terjadi pada manusia di dalam sosialnya itu tidak boleh mendikte apa yang ada di dalam Alkitab. Ya, Alkitab itu adalah standarnya. Di seorang ahli teologi yang lain, Walter Elwell, dia seorang penulis yang sangat produktif, dan Barry J. Batesel, ya, di dalam artikelnya Marriage Custom di Becker Encyclopedia of the Bible, halaman 1405 dikatakan bahwa pernikahan adalah persatuan pria dan wanita dikuduskan sebagai sarana untuk memelihara kehidupan keluarga. Jadi penekanannya adalah antara pria dan
wanita. Jadi kalau ada sekarang yang di luar pernikahan pria dan wanita, nah di situ kita perlu berhati-hati untuk memaknainya, ya. Dan semua harus bersandar kepada firman Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Berbicara tadi pendeta bilang firman Tuhan. Kalau begitu kapan di dalam firman Tuhan pertama kali pernikahan itu dibuat, pendeta? Ya, di dalam Alkitab pada saat penciptaan pernikahan itu dilembagakan oleh Tuhan. Oh. Dan dalam penciptaan ada dua lembaga di sana. Yang pertama adalah pernikahan, dan yang kedua adalah setelah itu terjadi, kemudian Tuhan menciptakan, membuat hari Sabat itu. Jadi ini dua lembaga yang ada di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Dan kalau kita melihat bahwa dua lembaga ini adalah yang sering diserang oleh setan, ya. Kita lihat sekarang pernikahan. Di dalam pernikahan di tahun 1990, perceraian terjadi dari dua pernikahan satu yang bercerai. Itu tahun 1990. Sekarang mungkin dari 1, sekian pernikahan satu yang berpisah. Jadi kita melihat serangan terhadap lembaga pernikahan ini sangat-sangat luar biasa, ya, yang terjadi saat ini di dunia kita ini. Dan yang kedua tentang pemeliharaan akan hari Sabat, ya. Berapa banyak di dunia ini yang memelihara hari Sabat Alkitab, ya. Jadi ini memang betul-betul menjadi satu tantangan bagi mereka yang mengikuti akan firman Tuhan. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dari awal memang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Tidak ada ya jenis kelamin yang bingung. Nah, itu semua terjadi adalah karena dosa, ya. Iya. Namun jelas perbedaannya, laki-laki dan perempuan. Dan setelah diciptakan, ya, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkannya itu. Jadi setelah diciptakan, lalu kemudian diberkati. Inilah lembaga pernikahan. Inilah pertama kali itu dibuat, ya, yang tercatat di dalam Alkitab. Dan Allah sendiri yang memberkati mereka. Nah, jadi lalu ada perintah beranak cuculah dan bertambah banyak. Artinya ketika kita memiliki keturunan adalah semestinya di dalam satu keluarga yang sudah menikah. Nah, jadi dalam hal demikian kesucian di dalam rumah tangga itu tetap terjaga. Dan itu Alkitab katakan sudah ada sejak dari penciptaan itu. Dan dikatakan penuhilah bumi, ya, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kapan pertama kali? Itu adalah di dalam pekan penciptaan itu. Tuhan juga, ya, menciptakan, membuat pernikahan itu. Baik, terima kasih pendeta. Kalau begitu prinsip-prinsip apa yang dapat dipelajari di pernikahan pertama di Taman Eden itu? Ya, jadi apa yang kita pelajari, ya, di dalam prinsip rumah tangga, di dalam kitab Kejadian ketika pernikahan pertama itu terjadi. Ya, kita buka di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-20. Ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 20 dikatakan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara,
dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi ketika Adam memberikan nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan juga kepada binatang di hutan, dia sendiri merasa, oh ternyata dia tidak menjumpai. Semua ada pasangannya, kok saya Tidak tidak? ada, ya. Ya. Dan ini kita lihat bahwa Tuhan tidak membentuk Hawa sampai Adam merasakan adanya kebutuhan seorang pasangan. Jadi pasangan hidup, pasangan antara suami dan istri adalah saling melengkapi dan saling membutuhkan. Nah, jadi dalam hal ini Tuhan tidak menciptakan Hawa sebelum Adam merasakan kebutuhan akan pasangan. Jadi dalam pernikahan, apakah dia butuh seorang pasangan untuk melengkapi dirinya? Kenapa saya katakan melengkapi? Karena dia sendiri loh, yang lain ada pasangannya, kok saya tidak? Berarti saya ini kan tidak lengkap. Nah, jadi pasangan itu adalah saling melengkapi dan membutuhkan. Di dalam rumah tangga pun begitu. Tidak ada yang merasa, oh saya tidak butuh yang lain. Oh saya bisa sendiri. Kalau bisa sendiri ya untuk apa menikah? Iya. Jadi itu adalah saling membutuhkan. Melengkapi, Saling melengkapi. Nah kalau kita merasa bahwa pasangan kita yang akan kita nikahi adalah tidak kita butuhkan, ya lo bagus tahan, kasihan nanti pasangannya. Ya. Itulah sebabnya perlu ada konseling sebelum menikah. Paling enggak ada pihak yang lain, yaitu dalam hal ini konselornya, pendeta ataukah tua-tua jemaat, dapat menolong kita melihat apakah kita ini siap untuk menikah. Nah, jadi Tuhan tidak menciptakan Hawa sebelum Adam merasakan akan kebutuhan itu. Kemudian kita baca ayat yang ke-21. Prinsip apa lagi yang kita dapat pelajari? Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Nah, ini operasi pertama ini. Ya. Operasi pertama. Nah, kenapa? Karena Tuhan mau ngambil rusuknya. Dibuat tidur. Kalau sekarang kan dibius. Iya. Ya. Jadi dulu Tuhan tidak perlu buat bius. Dibuat tidur. Dibuat tidur. Dan Tuhan adalah dokter pertama juga. Karena dia yang mengoperasi. Dia mengambil. Dan kemudian dia menutup tempat itu. Ya, tulang rusuk yang diambil itu. Dengan daging. Ya. Jadi. Kalau kita lihat di sini. Tuhan itu serius dalam mempersiapkan pernikahan. Adam dan Hawa. Yang merancang, yang mengorganize ini Tuhan. Lihat kata di dalam ayat 21 dan 22. Kata kerja yang digunakan di mana Tuhan itu yang bertindak aktif dalam hal ini. Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Jadi dia sudah ciptakan Adam. Setelah berapa saat kemudian dia buat Adam itu tidur nyenyak. Setelah itu Tuhan Allah mengambil. Ya, tadi Tuhan Allah membuat. Sekarang Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripada dia operasi. Kemudian dia menutup tempat itu. Ya, jadi semua Tuhan yang buat ini. Lalu ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah itu. Ini kata kerja yang dimana Tuhan itu aktif. Dibangunnyalah seorang perempuan. Jadi Tuhan membentuk Hawa. Dan kemudian Tuhan yang membentuk Hawa, lalu dibawanya Hawa ini kepada Adam. Nah, di sini semua Tuhan yang bertindak aktif. Jadi Tuhan yang mempersiapkan pernikahan itu. Ya. Jadi event organizer-nya juga Tuhan. Ya. Karena dari kata kerjanya Tuhan membuat manusia tidur. Tuhan mengambil salah satu rusuk. Tuhan menutup tempat itu dengan daging. Kemudian Tuhan membuat seorang perempuan. Lalu Tuhan juga yang membawanya kepada manusia itu. Nah, dari sini kita lihat Tuhan serius mempersiapkan pernikahan pertama. Ya.
banyak kata kerja yang digunakan untuk pernikahan ini oleh Tuhan. Kalau Tuhan serius, mereka yang mau menikah harus serius juga mempersiapkan pernikahannya. Iya. Dalam hal ini bukan eventnya, ya, tetapi apakah kita itu siap di dalam memasuki pernikahan. Nah, dan kalau kita sudah menikah, apakah kita serius dengan pernikahan kita? Kita berusaha mempertahankan, karena Tuhan yang mengizinkan pernikahan itu terjadi, ya. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi kalau Tuhan aja serius dalam pernikahan itu, kenapa kita tidak? Kita harus juga serius minta pertolongan Tuhan untuk itu. Kemudian kita ada lagi di ayat 23. Di dalam ayat 23 itu dikatakan, lalu berkatalah, masih dalam ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah manusia itu, dibangunlah seorang perempuan. Mohon maaf sudah potong pembicaraan pendeta, ayat pendeta. Tapi pendeta kita harus break terlebih dahulu. Oh. Maaf pendeta ya. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana. Tetaplah di program The Present Truth Hope Channel Indonesia. Pemirsa, kembali lagi dalam program The Present Truth, kebenaran firman Tuhan untuk sepanjang masa. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang pernikahan dan keluarga. Dan tadi juga ada pertanyaan, prinsip-prinsip apa yang dapat dipelajari di pernikahan Taman Eden. Tadi pendeta sudah menjelaskan sedikit dalam Kejadian 2 ayat 20 sampai 25. Kita lanjutkan. Silakan pendeta. Ya. Di dalam ayat 22 ketika dikatakan bahwa dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawa kepadanya, kepada manusia itu. Jadi dari sini bahwa wanita itu diciptakan adalah dari tulang rusuk pria. Jadi apa maksudnya? Itu menunjukkan bahwa ada saling memiliki. Dan itulah sebabnya asal kata kalau kita bisa sering dengar bahwa pasangan hidup kita itu adalah belahan jiwa. Kenapa? Asalnya memang begitu. Kan dari tulang rusuk diambil. Lalu dibuatlah Hawa. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa di dalam pernikahan itu menunjukkan adanya rasa saling memiliki. Kemudian di dalam ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Yang menamai itu adalah Adam, ya. Dia sudah menamai semua binatang-binatang yang diciptakan Tuhan, dan sekarang dia kasih nama Hawa. Dan dia ambil, nah menarik, karena dia ambil nama Hawa dari namanya. Kalau dalam bahasa Ibrani jelas. Kenapa? Nama Adam pria itu laki-laki itu dalam bahasa Ibrani Is. Kalau wanita, bahasa Ibraninya adalah Isa. Jadi karena dia diambil dari laki-laki. Nah, jadi dari sini kita melihat, dan ini menariknya adalah, ini adalah sajak pertama manusia. Sajak pertama manusia adalah, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, dan kalau kita lihat ada rhyme-nya. Kalau di dalam bahasa Ibrani, rhyme itu kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti A, kemudian B, belakangnya itu kelihatan. Dan itu adalah sajak pertama manusia. Dan kata-kata pertama Adam itu.
Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kata-kata yang tercatat di dalam Alkitab. Ia dinamai perempuan dan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Adam mengakui eksistensi daripada Hawa. Penghargaan terhadap apa yang Tuhan buat terhadapnya dengan memberikannya seorang wanita. Jadi di dalam rumah tangga harus ada apresiasi. Sama seperti Adam mengapresiasi keberadaan Hawa ini. Dia katakan, inilah dia tulang dari tulangku. Nah, kenapa dia apresiasi? Karena sebelumnya dia merasa memang dia butuh. Nah, jadi dari sini kita dapat melihat prinsip-prinsip adanya kebutuhan dalam rumah tangga, saling membutuhkan, saling memiliki, dan kemudian menganggap bahwa pasangan kita itu adalah belahan jiwa kita. Nah, dan juga adanya apresiasi kepada pasangan. Nah, itu sudah ada sejak pernikahan pertama. Dan tentunya ini dicatat dalam Alkitab. Tuhan mau supaya kita menghidupkan akan hal ini di dalam rumah tangga. Lalu di dalam ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini menunjukkan bahwa suami dan istri adalah hubungan eksklusif. Ya. Tidak ada orang lain di antara suami dan istri. Ya. Jadi meninggalkan ayah dan ibunya menunjukkan bahkan orang tua pun adalah pihak luar dari rumah tangga itu. Dan adalah pihak ketiga dari rumah tangga. Meskipun di dalam Alkitab bahwa meskipun anak-anak sudah menikah, seringkali perlu nasihat dari orang tua. Tetapi keputusan di dalam institusi kecil ini, lembaga kecil yang dilembagakan Tuhan ini menunjukkan bahwa ya hubungan suami istri itu adalah sangat eksklusif. Jadi kalau ada orang yang menikah, misalnya anak-anak muda, ya, wah, tadinya waktu single masih suka jalan, main gitu kan, mau kapan aja pulang malam atau kapan saja dia mau. Udah menikah, dia merasa tidak bebas, ya. Satu kali ada orang muda datang pada saya, pendeta, kenapa saya seperti terikat? Ya memang pernikahan itu mengikat. Kalau tidak siap terikat ya jangan menikah. Nah, jadi ini adalah hubungan yang eksklusif. Perhatian kita ya harus kepada pasangan itu jauh lebih besar daripada kepada yang lain. Nah, kalau ada perhatian kita, kita perhatikan lebih dari pasangan kita, nah ada sesuatu yang salah di sana. Karena di sini adalah hubungan yang eksklusif, suami dan istri. Tidak boleh ada yang masuk di sana, ya. Dan kemudian dikatakan sehingga ya keduanya menjadi satu daging. Jadi suami dan istri ini adalah peristiwa dua menjadi satu. Karena laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi dua menjadi satu. Nah itu butuh proses. Butuh proses itu. Tidak mudah. Karena background yang berbeda, ya kan? Latar belakang yang berbeda, kemudian dibesarkan dari keluarga yang berbeda, masing-masing membawa nilai-nilai yang berbeda, ke cara pandang yang berbeda. Tetapi ini membutuhkan proses dan menjadi satu daging, proses untuk menjadi satu. Sama seperti kalau kita lihat menariknya adalah kata satu daging, satu yang digunakan adalah ehad. Ehad kalau masih ingat pelajaran kita tentang Trinitas, ya, ketika dikatakan Tuhan adalah satu, ehad. Nah,
Ehad ini adalah berarti kesatuan juga. Nah, bagaimana suami dan istri bisa menjadi satu tim? Jadi suami istri itu satu tim, ya. Bisa bekerja sama, saling meringankan beban satu dengan yang lain, ya. Nah, itulah konsep di dalam rumah tangga awal di dalam Alkitab dan yang mestinya kita bisa terapkan saat ini. Yang berikutnya adalah di ayat yang ke-25. Mereka keduanya telanjang, ya. Manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, kata telanjang ini menunjukkan keterbukaan. Keterbukaan komunikasi, ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Bagaimana di dalam hal hubungan suami istri, komunikasi, di dalam hal mendidik anak harus terbuka, di dalam keuangan pun harus terbuka, ya. Dan kemudian mereka telanjang tapi tidak merasa malu. Karena apa? Mereka menerima apa adanya. Pernikahan itu menerima apa adanya. Jadi sebelum menikah kita kenal baik-baik dengan siapa kita akan menikah. Jangan sampai setelah menikah kita menyesal. Ya. Dan itu menjadi penjara seumur hidup. Ya, akhirnya. Tidak. Pernikahan diciptakan Tuhan itu adalah menjadi berkat. Di dalam ayat Kejadian 1, 28 dan 29 itu dikatakan kan di dalam Alkitab bahwa Allah memberkati mereka. Artinya pernikahan itu menjadi berkat karena Tuhan sudah memberkati. Jadi prinsip-prinsip itu saling membutuhkan, saling melengkapi dan kemudian saling memiliki, ya, menunjukkan bahwa pasangan kita adalah belahan jiwa kita, menunjukkan apresiasi, ya, pengakuan kepada pasangan kita dan menjadikan pasangan kita adalah satu-satunya dalam kehidupan kita karena itu hubungan yang eksklusif. Meskipun ada proses penyatuan ini tidak mudah, mungkin ada kerikil-kerikil di sana, tetapi kalau Tuhan yang memberkati, ada saja kuasa Tuhan untuk menyatukan kita kembali. Kemudian ada keterbukaan di dalam komunikasi dan ya menerima pasangan kita apa adanya. Wah, terima kasih Pendeta. Nah, selanjutnya Pendeta, ini menarik juga. Apakah pernikahan sesama jenis direstui oleh Allah? Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 dikatakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Ya. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Ya. Kemudian jadi di kitab Kejadian jelas bahwa itu adalah laki-laki dan perempuan. Ya. Dan di dalam Alkitab sangat antipati atau sangat menentang praktek homoseksual. Di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-10 dikatakan, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Semua orang terlibat ini bertentangan. Apa itu pemburit? Pemburit itu adalah di dalam bahasa Inggris jelas dia di NIV, ya, New International Version dikatakan itu adalah for those practicing homosexuality. Untuk mereka yang mempraktekkan homoseksual. Nah, dan kita lihat peristiwa di Sodom dan Gomora itu terjadi. Ya, jadi apakah itu direstui Tuhan? Tidak. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Jelas sekali ya, tidak direstui oleh Tuhan. Kalau begitu bagaimana dengan Alkitab tentang perceraian? Nah, di dalam Maliaki 2 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Di dalam Matius 19 ayat 9, ya, meskipun Tuhan membenci, tapi dia mengizinkan ketika satu hal ini terjadi.
Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Perceraian pun bisa terjadi kalau ada persinahan. Itu pun tentunya disarankan yang tidak bersalah itu pasangan yang tidak bersalah mau mengampuni ya pihak yang melakukan persinahan, pasangan yang melakukan persinahan, sehingga mereka kembali. Dari mana kita tahu ini dianjurkan? Kitab Hosea ya. Selalu Tuhan menganjurkan ambil lagi Gomer istrimu. Nah, tetapi kalau pada akhirnya hal itu tidak bisa terjadi, nah perceraian itu permisif, tapi tidak harus seperti itu. Terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya, apa nasihat Alkitab kepada yang mencari pasangan hidup? Sama ya, seperti kita anak muda Pendeta. Jadi belum menikah, belum Pendeta saat ini. Sudah cari atau sudah ada? Doakan Pendeta. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Jadi yang pertama adalah ya yang seiman, yang satu visi, satu misi, ya terutama dalam hal rohani. Iya. Kalaupun ya sama-sama percaya, betul-betul percaya enggak orang pasangan kita ini. Jangan sepertinya hanya suam-suam kuku, setengah-setengah, repot ya. Jadi kita pastikan atau di dalam pertemanan kita, dalam hubungan ini, mengenal pasangan kita ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah, kemudian berikutnya di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-20 tadi sudah kita baca, namun coba kita lihat dari perspektif yang lain. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Jadi kalau mencari pasangan hidup, cari yang bisa penolong yang sepadan. Ya, jadi bisa nyambung dalam komunikasi, sepadan ya, bisa nyambung ya, dan ada penyesuaian karakter. Nah, bukannya nanti jadi pasangan hidup yang justru jadi beban. Yang tadinya kita setia jadi tidak setia kepada Tuhan. Nah, jadi dengan demikian ya, pertama adalah sama-sama orang percaya, dan kemudian ya, di dalam penyesuaian karakter, dalam komunikasi yang baik ya, itu bisa kita melihat apakah kita bisa bersama-sama atau tidak. Terima kasih Pendeta. Motivasi yang luar biasa untuk pemirsa, terlebih khusus juga untuk saya. Terima kasih Pendeta. Masih ada lagi pertanyaan yang akan dijawab, tapi kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah dalam program The Present Truth. Pemirsa, masih bersama dengan kami dalam program The Present Truth. Dan hari ini kita membahas mengenai pernikahan. Ada pertanyaan yang kita tanyakan kepada pendeta, apa yang dikatakan Alkitab tentang pasangan hidup kita? Silakan pendeta. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya. Jadi kasihi ya. Ya, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Nanti di Efesus pasal yang ke-5, kasihilah istrimu. Di sini dikatakan hiduplah bijaksana dengan istrimu. Jadi jangan kasar-kasar ya, dalam rumah tangga itu. Ya.
dan sebagai kaum yang lebih lemah. Ya memang itulah sebabnya sebelum menikah buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik ya. Bisa nggak jadi teman seumur hidup, atau kalau kita salah pilih ya itu bisa menjadi pergumulan kita akhirnya. Seumur hidup kita berdoa untuk perubahan pasangan kita ini. Ya. Nah, hormatilah mereka. Jadi hidup jangan bijaksana, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi teman pewaris. Yang artinya adalah itu adalah teman rohani. Bisa nggak kok kita menikah ini jadi teman rohani kita? Ya. Karena kita sama-sama menuju ke sorga. Jadi kita perlu teman pewaris kerajaan sorga. Nah, apakah dia ini bisa jadi partner kita ke sorga? Mungkin harta kita nggak bawa, ya. Miliaran pun, triliunan pun kalau kita punya. Tapi pasangan kita bisa bawa partner kok. Partner ke sorga. Iya kan? Teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Kehidupan yang kekal. Jadi mana yang kita pilih? Jadi kalau ada orang menikah karena harta, itu sudah salah visi dan misi di dalam Alkitab. Karena kita menikah adalah untuk sama-sama ke sorga. Dan kemudian rumah tangga adalah satu unit untuk mempersiapkan anggotanya itu ke sorga. Jadi kalau kita menikah, apakah dia bisa menjadi pasangan kita, bisa mendidik anak-anak? Karena anak-anak pun kita akan bawa ke sorga juga. Kita tidak bawa gelar kita. Taruhlah di sini ditulis, PhD dan sebagainya. Nggak dibawa itu ke sorga. Tetapi istri dan anak-anak yang takut akan Tuhan, itulah yang kita bisa sama-sama bawa ke sorga. Jadi penting pasangan hidup itu. Karena itulah teman kita di dalam atau kok di dalam bahasa Kejadian, bahasa saya dalam melihat teks Alkitab adalah belahan jiwa kita, itu adalah partner kita di dalam bagaimana mendidik anak-anak ini, mempersiapkan mereka bagi kerajaan sorga. Karena apakah dia bisa menjadi teman kita yang bijaksana di dalam mendidik anak-anak atau tidak? Ya, itu pilihan yang kita buat. Ya, jadi jangan juga kita terlalu terburu-buru ya, tanpa melihat apakah di dalam memilih pasangan. Jangan terburu-buru tanpa melihat apakah ini bisa partner ke sorga atau tidak ya. Nah, itu sebabnya ya hal-hal seperti ini sederhana tapi penting di dalam rumah tangga. Luar biasa. Terima kasih Pendeta. Jadi salah satu kriteria saya mencari pacar sekarang, mau nggak dia sama-sama ke surga. Wah, terima kasih Pendeta. Kalau tidak ya dia akan tarik kamu ke dunia ya. Kan susah. Luar biasa. Terima kasih Pendeta. Dan kita pertanyaan mungkin Pendeta sudah singgung sedikit tadi ini. Bagaimana suami harus berperan dalam keluarga? Di sini dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi di sini memang suami ketika menjalin dalam rumah tangga ada pengorbanan memang. Karena Yesus pun berkorban kan untuk jemaatnya. Iya. Nah, jadi kalau kita memberikan semuanya kepada istri, ya itu wajar karena Kristus pun juga begitu. Dia memberikan hidupnya. Nah, jadi bagi pria juga bijak-bijaklah hidup dengan istri. Jangan juga kita punya banyak tapi kita sembunyikan. Nah, gitu itu di dalam Alkitab pada waktu pernikahan kan keduanya telanjang namun tidak merasa malu. Ini kan keterbukaan termasuk keuangan. Ada sering kali saya melihat ya ada orang yang sudah menikah, apalagi di dalam hal keuangan, wah dia sangat tertutup kepada pasangannya. Padahal ketika uang itu menumpuk, nah disitulah cinta akan uang itu kan akar kejahatan. Banyak perselingkuhan terjadi karena perselingkuhan juga kan butuh dana. Ya. Jadi lebih bagus terbuka. Jadi kalau
Wah, istri tahu, wah ini uang Kemana? kemana ini? Jadi dengan begitu menutupi celah terhadap hal-hal yang tidak diinginkan di dalam rumah tangga. Jadi kasihlah istri sebagai Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5:28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau istri bahagia di rumah, kita juga suami kan bahagia di rumah. Kalau istri ya bermasalah di rumah, wah suami biasanya juga susah berada di rumah. Jadi itulah sebabnya itu dimulai di mana ketika suami mengasihi istri. Wah, luar biasa. Terima kasih Pendeta. Bagaimana sebaliknya? Istri harus berperilaku dalam keluarga. Ya, demikian juga ya Alkitab itu balance ya. Iya. Tadi suami, sekarang istri. Efesus 5:22 dan sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tetapi kita lihat banyak istri yang mau lebih hebat dari suami juga. Nah, itu yang jadi masalah dalam rumah tangga. Jadi kalau prinsipnya dijalankan aman. Suami mengasihi istri, berkorban untuk istrinya, sama seperti Kristus berkorban kepada jemaat. Dia mengasihi, memberikan dirinya. Iya. Tetapi istri harus tunduk kepada suami. Nah, sehingga dengan demikian ada hubungan yang timbal balik di sana. Yang bermasalah adalah ketika istri tidak tunduk kepada suami, suami menjadi tidak mengasihi istri. Nah, di situ masalah dalam rumah tangga. Atau sebaliknya, ya, suami tidak mengasihi istri, tapi mengharapkan istri tunduk kepada suami. Nah, jadi harus dua sisi ini, ya. Istri tunduk dan suami mengasihi. Nah, itu baru jalan bagus. Jadi firman Tuhan harus dijalankan secara utuh, tidak parsial. Nah, jadi hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Berani gak jemaat sama Kristus? Ya. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya. Dia yang menyelamatkan ya keluarga ya. Suami ini yang menjadi kepala rumah tangga. Nah, jadi dengan begitu istri juga jangan terlalu berani sama suami. Jadi dua-duanya, tapi suami harus mengasihi istri. Ya. Semua itu bisa dibicarakan. Ya. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Namun dua-duanya jangan hanya menuntut istri tunduk, ya, tapi suaminya kurang perhatian, kurang mengasihi. Nah, itu juga tidak balance dia. Jadi harus dua-duanya berjalan bersama-sama. Baik, terima kasih Pendeta. Lebih jauh lagi, istri dan suami dalam bentuk suatu keluarga. Nah, mereka sudah menjadi orang tua. Kalau begitu Pendeta, apa tugas orang tua terhadap anak? Ya, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9 kita dapat di dalam Alkitab. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya. Menarik. Konteks ayat ini kalau lihat di dalam Ulangan pasal 6, di dalam ayat yang keempat, apa dikatakan di situ? Bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang di dalam bahasa Ibrani mereka sebut sebagai Shema. Ya, Shema. Jadi Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi diajarkan mengasihi Allah. Lalu ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Apa yang diperintahkan? Mengasihi Allah. Ya. Haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah,
apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya, dalam segala situasi, ajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Berulang-ulang, kita kadang-kadang bosan. Diberitahu sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa. Tetapi bukankah kita seperti itu kepada Tuhan juga? Tuhan harus mengajar kita juga berulang-ulang. Karena kita anaknya dan dia bapak kita, dia mengajarkan kita berulang-ulang. Jadi dari sini kita lihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa lihat begitulah kita perlakukan anak. Tuhan mengajar kita berulang-ulang. Ya. Masih berdosa juga kita. Iya kan? Melanggar firman Tuhan. Ya. Demikian juga diperlukan kesabaran bagi kita untuk membicarakan firman Tuhan itu kepada anak-anak. Apabila engkau duduk di rumahmu, dalam perjalanan, berbaring, ya, atau engkau bangun. Jadi tugas orang tua adalah menyampaikan kasih Allah, pelajaran firman Tuhan kepada anak-anak. Didik mereka di dalam kebenaran. Ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya. Dan kemudian dalam Kolose 3:21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Kata-kata kasar, marah boleh, kita tegur anak kita memang boleh. Ya. Tapi kata-kata yang menyakitkan, yang membuat kejiwaan anak itu runtuh, ya, itu Alkitab katakan jangan, supaya jangan tawar hatinya. Ya. Dan kemudian dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini tugas orang tua. Ya. Dan terutama di sini adalah bapak. Jadi kepada para gadis dan wanita yang mencari suami, ya pilih suami yang bisa menjadi imam di dalam keluarga. Di dalam mendidik anak-anak juga, nasihati suami. Menasihati istri dan anak-anak maksudnya. Ya. Demikian juga nanti para suami, ya, atau para pria mencari istri, ya pilih istri yang bisa sama-sama untuk mengajarkan jalan Tuhan kepada anak-anak. Ya. Jadi itulah tugas orang tua terhadap, karena anak kita bisa bawa ke sorga. Ya. Kalau kita mendidik mereka dalam kebenaran Tuhan, Tuhan mau mereka juga jadi pewaris tahta kasih karunia Allah. Luar biasa pendeta ya. Sebaliknya, bagaimana dengan sikap anak-anak terhadap orang tua? Ya. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 1-3 dikatakan di dalam Alkitab, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi dari sini kita lihat bagaimana Tuhan itu balance, ya, seimbang. Orang tua, ya, memberikan disiplin rohani kepada anak-anak. Anak-anak tunduk kepada orang tua. Ya. Kenapa anak-anak berani? Ya, mungkin pendidikan rohani kurang. Ya. Atau pendidikannya dalam rumah tangga, dalam hal rohani kurang ditekankan. Ya. Jadi harus timbal balik, orang tua menanamkan, mendidik dari kecil. Apalagi 7 tahun pertama itu disebut dengan the golden age, ya, atau umur emas dalam mendidik anak. Setelah umur 7 masih bisa, tapi agak lebih sulit. Tapi 7 tahun pertama itu yang sangat penting bagi orang tua. Dengan demikian
di dalam Alkitab dikatakan, didiklah anakmu supaya pada jalan Tuhan, supaya pada waktu dia besar dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi kalau kita didik dari kecil, anak pun akan tumbuh menjadi lebih menurut, ya. Dan orang tua juga ya lebih bersukacita ketika melihat anak-anaknya itu takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih pendeta. Itu adalah pertanyaan terakhir dalam pelajaran kita pernikahan dan keluarga ini. Dan pendeta silakan diringkaskan. Pernikahan adalah didirikan oleh Tuhan sendiri di antara pria dan wanita. Pernikahan dirancang oleh Allah sendiri untuk menjadi berkat bagi anggota-anggota keluarga. Apabila suami mengasihi istri dan istri tunduk kepada suami, akan tercipta hubungan yang baik di dalam rumah tangga. Suami dan istri juga bertanggung jawab mengajarkan anak-anak akan Tuhan dan mempersiapkan mereka bagi kerajaan sorga. Sementara harta dunia ini ditinggalkan, anggota-anggota keluarga bisa dipersiapkan untuk berada di dalam kerajaan sorga. Pernikahan dan keluarga dimaksudkan oleh Allah untuk mempersiapkan anggota-anggota keluarga itu, baik suami, istri, dan anak-anak, untuk menantikan kedatangan Yesus dan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Terima kasih pendeta. Boleh tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana rumah tangga sebenarnya adalah menjadi satu berkat bagi umat-umat Tuhan. Dan kiranya kami diberikan hikmat bagi mereka yang masih mencari pasangan hidup. Berikan hikmat dari sorga untuk mendapatkan pasangan hidup yang tepat, di mana sama-sama untuk menjadi teman pewaris kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Dan bagi mereka yang sudah menikah, biarlah prinsip-prinsip rumah tangga yang telah kami pelajari ini dapat menolong, mempererat, bahkan mempersatukan hidup kami untuk lebih hari, lebih mengasihi satu dengan yang lain. Dan terlebih lagi mempersiapkan diri kami bagi kedatangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Doni. Pemirsa Hope Channel Indonesia, puji syukur kepada Tuhan setelah selesai pelajaran kita pada hari ini tentang pernikahan dan keluarga, yang mengajarkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kami mengajak kita untuk boleh mengikut akan episode selanjutnya. Karena episode selanjutnya kita akan membahas tentang pelayanan Yesus di bait suci. Dan apa itu bait suci? Dan apa yang dikerjakan Yesus di bait suci surgawi itu? Penasaran saudara? Maka dari itu ikutlah episode selanjutnya dalam program The Present Truth. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.